Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalq Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati Allah, sekaligus yang kami muliakan para kiai, ustaz, ustazah yang kami takdimi, bapak, ibu, para tamu undangan, dan juga adik-adikku yang kami sayangi, atau yang mewakili yang kami hormati, Majelis Taklim Subhanul Makom, atau yang Majelis Taklim Rodatul Quran, atau yang mewakili yang kami hormati Majelis Taklim An-Nisa Lamongan, atau yang mewakili yang kami hormati Majelis Taklim Al-Mukmin, atau yang mewakili yang kami Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan juga pengikut hingga akhir zaman. Bapak Ibu, para tamu undangan yang kami hormati, sekali lagi mohon maaf para sesepuh dan bini sepuh yang kami hormati. Sebelum acara demi acara dimulai, saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga adik-adikku yang telah menyempatkan hadir di acara Maulid malam hari ini. Tanpa kehadiran kalian, semua acara ini tak akan berjalan. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul di dalam majelis dengan niat yang ikhlas dan tulus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, agar ada hikmah yang dipetik tentunya sebagai bentuk rasa syukur dan cinta, mengingat, dan sebagai alat meneladani kepada Bapak, Ibu, para tamu undangan, dan juga adik-adikku, apabila dalam suguhan atau sugatan tempat yang kiranya kurang pas atau memuaskan kepada Bapak Ibu sekalian, kiranya mohon dimaafkan. Insya Allah kami semua panitia sudah bekerja semaksimal mungkin dengan ikhlas tulus hingga terlaksananya acara malam ini. Dan mudah-mudahan Allah memberinya pahala dengan sebesar-besarnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gurali atas
sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Kasman Ghaffar SD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salam barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari. Alhamdulillah. Nanti bro. Asyhadu anna sayyidina Maulana Muhammadin Rasulillahil Mukhtar. La nabiyya ba'dahu. Arsalahu Allahu liyutammima makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi kullihim wa mimman tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati kana mu'ayyan fil jannah. Wa fi riwayatin lain fi riwayatin akhar qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala taqdirihi haythu yaqul man ahabbani kana mu'ayyan fil jannah. أو كما قال الدين والمغلظات خصوصا الذي يشمل في زقاق مندالا وغيرهم الذي خطر بين sini kanan kiri saya semua orang Arab. Maksud pulau Arab nanti ya wong Arab ini kafir. Alhamdulillah. Sehat semua Bapak Ibu. Yang sama kita hormati Bapak Kepala KU Tanjung Balai Tengah, para pegawai Kementerian Agama, ada Ustaz Irfani, Ketua Panitia Ustaz Nur Ali, Supri ya, Ustaz Supri di luar sana. Alhamdulillah, semua Ustaz. Di sini ada Ustaz Rais Mujtamai Malang Arema, Ustaz Misnan alias Ustaz Manan. Alhamdulillah, asminya pun lengkap ya. Alhamdulillah semua yang hadir ini Ustaz. Ustaz itu kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan urusannya itu aja, itu Ustaz. Kalau di tempat saya belajar dulu, Ustaz itu tidak sembarangan. Kalau di kampung kita, asal bisa ngaji, bisa nuntut Iqra 1 sampai 2, udah dipanggil Ustaz. Saya sebenarnya nggak pantas dipanggil Ustaz, karena saya belum mumpuni. Kalau dosen saya dulu namanya Dr. Ali Syahbani As-Saudi mengatakan syarat menjadi ustaz alal aqalli anda tahfidu salatuna alafi hadithin. Syaratnya kamu harus hafal minimal 30.000 hadis. Itu syaratnya. Kalau di tempat saya kuliah dulu di Mamlakatul Saudi Arabia Riyadh. Tapi kalau kita alhamdulillah Iqra 2 ustaz, pancen oh ye. Gak masalah, namanya juga orang Indonesia, apalagi kiai. Saya ini bukan kiai, tapi saumpomo ustadznya, murabbinya, penceramahnya tidak datang, wis iki wae, ya toh, iki wae atau iki wae.
Gak apa-apa. Ya. Saanane, saonone. Jamaah sekalian monggo sesarengan ngaturaken puji lan syukur marang sira Gusti Allah lantaran peparengane, lantaran nikmat karunia-Nya pada kita semua. Saya izin pakai bahasa Bugis ya. Ada Bugis? Tolong angkat kaki kalau ada Bugis. Ada Jawa di sini? Nih. Di sini di Mandala setahu saya tidak ada Jawa, tidak ada Bugis, tidak ada Sunda, tidak ada Banjar. Semua adalah Bulungan. Terus naboboten. Alhamdulillah. Kita sedaya mikir yang Bulungan, Pak. Senes wong Jawa, senes wong Bugis. Gak ada orang Bugis dan orang Jawa di sini. Entah ayah orang Sunda. Tak ada orang Sunda di sini. Walaupun di depan Gang Mandala ada yang parkir, tapi gak ada. Sekarang saatnya kita mencintai Rasul. Nu enya kudu dianyakan, nu lain kudu dilainkan. Itu bahasa Arab. Maksudnya apa? Jangan lagi lihat dari mana dia berasal. Jangan lihat dari lamongan dia, ya kan? Lamongan yang enak itu soto nih. Tinggal ngomong sama majelis taklimnya. Nanti di bawah ini. Allah bilang dalam Al-Quran ini kita buat pembukaan dulu. Harus ada kesepahaman. Karena tema kita saya lihat di baliho itu, hikmah maulid ini tujuannya apa? Meningkatkan kualitas diri. Kan logikanya gitu. Meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Apa manane tumut muludan nek pikanto danganan. Senes pikanto ilmu iku senes muludan tapi mulutan cangkem. Kan beda. Maulid itu tujuannya apa? Pertama angsal barokah. Kali ini pun angsal toto coro panguripan yang kita ikuti kepada kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita mungkin dikit. Tadi kalau saya dengar begitu masuk di kami, syair-syair yang indah membahana, yang nembus dari Gang Mandala sampai kepada Elok, apalagi Gang Niaga 1 sampai 3, itu tembus. Apa yang membahasakan syair-syair tentang keberadaan seorang yang paripurna, seorang nabi yang dirindukan tidak saja oleh makhluk di langit tapi di bumi, makhluk yang dirindukan syafaatnya bukan saja oleh kelompok orang beriman, bahkan lawan bertanding pun. Kenapa? Allah sendiri menjasnya, Allah sendiri menjamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Banyak ayat yang merepresentasikan keberadaan Rasulullah. Mbok menawa Bapak Ibu saged maca, bisa membaca kitab namanya Simtud Duror. Boten angsal pripune saged maca Syarhul Anam. Atau baca Al-Baqi atau baca Diaul Lami. Kurang pas baca namanya Tarikhun Nabawi. Kalau di Indonesia ada orang terkenal dari Bangkalan, ada namanya Imam Munawwar Khalil. Itu karangannya, kitabnya Tarikh Nabawi 9 jilid. Saya alhamdulillah sudah berkali-kali membacanya. YouTube-nya ada di wal Google, iya kan? Saya punya dosen dulu namanya Dr. Musa Abkar As-Sudani. Beliau mengatakan begini, la tusyahid syai'an min yadika la siyama fil hati fa inna ma sallatul kumama. Dia bilang ke saya biasanya dipanggil bukan nama Kasman. Ada dua nama saya, Ibn Al-Ghaffar atau Muhammad. Orang Arab itu kalau memanggil Muhammad, ya Muhammad.
Alhamdulillah hampir 3 tahun nama Kasman tidak pernah saya dengar. Karena kumpul sama orang Arab yang dipanggilnya Muhammad atau Ahmad. Tapi itu diberi alhamdulillah aslinya itu. Ya. Aslinya kulo rian itu aslinya apun dan ini sekedar informasi aja. Kasman Simodimejo. Oke, saya ijazah SD itu diganti. Ijazah SD saya sekarang itu bukan pakai ijazah seperti umumnya, tapi dia adalah surat keterangan pengganti ijazah. Gara-gara nama Kasman Simodimejo. Akte kelahiran juga nembe mawon kula urus. Pas ketika pulau angsal yang namanya sertifikat kalian pengumuman saking PKN, akhirnya tak gantos. Kalau diikuti semua itu maka semua ijazah 7 sampai 9 ijazah harus diganti semua. Alhamdulillah yang diganti cuma akta lahir sama jasa SD. Yang lainnya umur Muhammad Kasman Gafar. Alhamdulillah disingkat MKG Muhammad Kasman Gafar. Kalau musim hujan ditambah B di depannya BMKG. Maksudnya Bapak Muhammad Kasman Gafar. Jamaah, ayo jamaah. Alhamdulillah. Ayo ready. Masya Allah. Baik. Ini udah setengah 10 Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut mohon izin. Saya ibarat pedagang. Saya ibarat akan menyebutkan sebuah dagangan, tentu harus minta izin. Panjenengan sedaya niku setuju kita lanjut. Nek boten setuju kita sudahi. Saya berdiri di sini mau panjang mau pendek bayarannya sama. Coba dulu. Mohon maaf ini saya harus jujur, ini jangan terbuka. Orang disembunyikan ada ketok. Yang penting ojo sampai melalekno apa sing tiang sepah winginane nate. Beci ketiti Allah ketara. Jangan sampai melakukan suatu perbuatan kayak Ahmad Syaroni dan Napa Urbaj. Ketok. Ojo sampai ngono yo. Jadi saya harus menawarkan, Bu, kalau saya ceramah ronjang sanggup nggak? Jujurlah padaku. Ini yang bapak-bapak saya ngaku. Kenapa saya tanya ibu-ibu? Biasanya perempuan itu tahan lama, Pak. Perempuan di mana-mana mesti tahan lama. Kalau laki-laki nggak ada yang tahan lama, tapi laki-laki mana tahan? Ibu beda nih. Bu, kalau 1 jam sanggup nggak? Semuanya 1 jam sanggup nggak? Nah, suaranya Bu. Berarti setengah 11 kita berhenti. Bener nih. Gimana dengan kotak? Di bawah ya? Oke, di bawah. Bu, mau ceramahnya lama, panjang, tapi tidak masuk semua. Atau kita ceramah ringkas, pendek, tapi masuk. Ini mana? Panjang tidak masuk atau masuk separoh, atau pendek tapi masuk semua. Ojo beres. Ini ceramah penawaran. Sekali lagi, ibu suka yang panjang tapi tidak masuk semua atau pendek melebu KB? Panjang masuk semua, Masya Allah. Dari gajah tuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Namanya ketua panitia ini pinter, yang diundang orang-orang lucu semua, ibu-ibu semua lucu. Kita iklan dulu. Ketika Rasulullah lahir, ada 3 peristiwa besar yang terjadi. Pertama, api majusi, api abadi yang tidak pernah enek geni, dereng pernah padam. Ada api tidak pernah padam selama dunia ini ada. Ketika Rasulullah SAW lahir, saat kanjeng Rasul bentuk, dilalak, genine itu mati. Saat itu api mati padam seketika ketika Nabi lahir. Yang kedua apa? Peristiwa yang kedua, ketika Nabi lahir,
ada gempa pertama terjadi namanya tsunami. Gempa besar di Persia, di Romawi, sebagai cikal bakal runtuhnya kerajaan dan kekaisaran Romawi. Itu pada saat Rasulullah lahir. Yang ketiga ada peristiwa yang sedikit lebih dahsyat. Ada angkatan darat dengan kelengkap artilerinya melebihi kekuatan Soviet dan Amerika. Dia datang dengan ratusan ribu pasukan gajah di bawah komando seorang jenderal bernama Abraham. Itu pada saat Nabi lahir. Terjadi pada tanggal 20 April 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ada riwayat mengatakan Nabi dan lahirnya sama. Nabi lahir 12 Rabiul Awal Senin, meninggalnya 12 Rabiul Awal Senin. Ada juga mengatakan lahirnya bukan Senin, meninggalnya Senin. Kalau menurut saya nggak usah banyak bacot, jangan lagi buka istilah baru. Sekarang banyak ulama-ulama gadungan, banyak ustadz-ustadz bayaran, ya kan? Kalau aku bukan ustadz bayaran, demi Tuhan, aku datang ke tempat ini tidak pernah bicara berapa amplopnya. Jujur, demi Allah, kalau ada ustadz minta dibayar haram. Kalau ada ustadz minta berapa ongkosnya, berapa maisanya, berapa dia punya bayaran, itu haram. Termasuk saya nggak pernah minta bayaran, dosa. Cuma Nur Ali kalau nggak bayar durhaka. Kondisi. Nah, orang sampean aja lewat di terminal bayar kok. Buka sandal, bikin sandal bayar kok. Ya kan? Apa sih sekarang nggak dibayar? Orang kemarin orang kampanye mencoblos aja pakai bayaran, pakai profil. Ayo itu ini kelihatan wajah-wajah profil tank. Kenapa? Ini zamannya ada pulus-pulus, tidak ada pulus mampus. Maju tak gentar membela yang bayar. Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Rasul punya keistimewaan. Sampai 2 tahun, Nabi baru 2 tahun aman modus. Nabi 2 tahun itu di saat disusukan oleh Halimatus Sa'diyah sudah pelihara kambing. Ikut dengan keluarga Halimatus Sa'diyah 2 tahun. Kalau kita punya anak cucu, ponaan, bukan adik mungkin. Kalau umur 2 tahun itu belum bisa ngapa-ngapa. Paling cakalan Android. Karena mereka adalah generasi apa sekarang istilahnya itu, bukan milenial, bukan lagi generasi Z, tapi generasi Alpha. Sekarang kan generasi Alpha. Generasi Alpha itu maksudnya dia tahu isi Android, tapi Alpha dengan etika dan peradaban. Ya loh. Nabi 2 tahun udah ikut pelihara kambing dengan keluarga Halimatus Sa'diyah. Bahkan saat dari ini sebelum itu ada lagi. Nabi itu hebatnya, ada budaya Arab kalau ada orang lahiran, anak keturunan bangsawan tidak boleh disusukan oleh ibunya. Maka disusukanlah, sebelum Nabi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, dia disusui seorang ibu bernama Su'aibah dalam waktu 14 hari atau kurang lebih 2 pekan. Setelah itu baru dibawa oleh Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Tapi 2 tahun menyusu. Karena itu dalilnya jelas. Wal wildadu yardina auladahunna. Semua wanita melahirkan kudu nyusukan anaknya 2 tahun. Tapi sadiki alhamdulillah begitu metu pindah ke Denko, pindah ke SGM, pindah ke susu-susu yang umum. Nopo, kemungkinan bapaknya masih mau nebek. Rasul itu apa? Rasul 2 tahun semua bahasa sudah paham. Seperti ketika Nabi Isa lahir, apa kata Allah dalam Al-Quran? Isa itu diberikan keistimewaan berbicara di saat lahir. Kan begitu?
Padahal bukan cuma Isa saja yang bisa bicara waktu kecil. Sejarah mencatat ada 4 orang anak kecil balita yang bisa ngomong belum sampai 1 tahun selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi 2 tahun sudah pandai bahasa. Kalau anak kita, cucu kita, tetangga kita, ponakan, adik sendiri, paling hanya 4 bahasa yang dihafal. Apa itu? Papa, tete, mimi, mama, ya kan? Seputar itu aja. Hanya kata yang ada padanannya, kata yang berulang, kalimat tikrar, kalimat yang berulang. Makanya kalau usia anak kita, usia cucu, usia ponakan kurang dari 2 tahun, jangan biarkan main di luar sana. Takutnya enten tiang pramunan, ada kamu datang nanya, bapakmu nanti, papa, tete, mama. Selesai kita, terbuka rahasia. Ya kan? Jangan dilepas, mau jadi umbar itu lah ini, mau jadi umbar di kebutuhnya. Jamaah, oh jamaah, lanjut ke Boboten. Iya lanjut, soalnya dari ceramah ini, nanti iklan. 4 tahun Nabi di Wasuhan Halimatus Sa'diyah. Begitu 4 tahun diambil oleh ibunya Aminah binti Wahab, dibawa ke Yasrib Madinah. 2 tahun di Madinah usia 6 tahun. Kemudian setelah itu bolak-balik sampai usia 8 tahun, Nabi dan ibunya Aminah binti Wahab pengen jenguk makam ayahnya. Lalu terjadilah perjalanan dari Madinah ke Mekah, dilala Tuki Abwa, perbatasan antara Mekah dengan Madinah. Itu yang mulia ibunda Nabi Aminah binti Wahab tiba-tiba meriang, demam. Justru demam dan meriangnya itulah yang membuat ajalnya datang. Jadi Nabi pada usia 6 tahun itu sudah meninggal ibunya. Saat pasca ibunya meninggal, diambil oleh kakeknya Abdul Muttalib sampai usia 8 tahun. Setelah kakeknya meninggal 8 tahun sampai dia balik hingga menjelang usia 51 tahun, pamannya meninggal. Ketika pamannya meninggal, disitulah cobaan datang. Berbagai macam rintangan datang. Nabi lalu hijrah, rencana hijrahnya ke Taif. Begitu sampai di Taif ditolak, tidak ada yang menerima ajaran Nabi. Beliau dilempari, beliau dimaki, beliau diusir, bahkan beliau dilukai. Dalam sejarah dijelaskan, Nabi dilempari berbagai macam batu pulang-pulangan, akhirnya pelipisnya udara. Di saat itu Jibril turun mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, berikan aku izin agar aku timpakan bukit di sebelahmu itu ke seluruh masyarakat Taif. Tapi Nabi bilang, la ya Jibril, innahu min ummati, innahum la ya'lamun. Mereka belum tahu. Malah didoakan. Kalau kita alhamdulillah, ada yang iri, ada yang sirik, oh kita balas loh. Tak puas rasanya. Ya kan? Itu namanya Indonesia banget. Bukan orang Indonesia kalau tidak senang orang lain jatuh. Bukan orang Indonesia kalau senang orang lain bahagia. Orang Indonesia itu prinsipnya bahagia ketika melihat orang lain susah, dan susah saat lihat orang lain bahagia. Itu baru Indonesia banget. Tapi kalau umat Muhammad kan beda. Umat Muhammad beda dong. Umat kakek Rasul itu, Rasulullah itu etikanya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Orang yang benci didoakan, orang yang menghalang-halangi kesuksesan didoakan, musuh-musuh didoakan. Itu kanjeng Rasul. Karena